Anak-anakku semuanya, kali ini Bapak masih ngomongin tentang stoik lagi dengan materi-materi yang sebetulnya relate dengan kehidupan kalian. Cepat atau lambat kalian pasti akan mengalami, yaitu tentang setelah menikah itu kenapa sih banyak orang yang menjadi stres mau tinggal di mana gitu ya, mau ngontrak atau justru malah mau tinggal di rumah mertua. Jadi begini ya nak ya, Bapak itu kadang-kadang suka mikir gitu ya. Kalau orang zaman dulu itu takut menikah tuh karena ya dia itu takut ndak dicintai. Kalau sekarang tuh beda ya. Banyak orang yang justru takut menikah itu karena kehidupan setelah menikah itu dianggap itu sebagai sebuah kehidupan yang traumatik ya. Kehidupan yang menakutkan, ya kehidupan yang mengerikan bahkan. Dan salah satu yang paling sering bikin pusing yaitu tadi habis nikah mau tinggal di mana, gitu ya. Kelihatannya sih sepele ya, padahal ini sering jadi awal retaknya mental loh ya. Bagi para pasangan muda, banyak banget nih pasangan muda yang mentalnya itu hancur-hancuran nih. Gara-gara setelah menikah itu dia tuh salah memilih tempat tinggal. Realitanya juga pahit sebetulnya loh nak loh, karena gini, kalau misalnya mau ngontrak nih udah pasti ya misalnya uangnya itu pasti akan tersita gitu ya. Ada ya buat bayar listrik, buat bayar air, buat dapur, buat kebutuhan makan ini lain-lain itu akan tersita banyak. Nah, di sisi lain kalau tinggal di rumah mertua ya mungkin akan lebih hemat ya udah pasti. Karena kita masih bisa numpang lah katakan. Tapi kan isi kepalamu itu belum tentu aman ya. Mentalmu itu juga belum tentu sehat di sana. Dan lucunya banyak orang itu yang masuk pernikahan tanpa pernah ngobrol jujur soal ini. Nah, makanya Bapak tuh bahas stoik itu untuk hal-hal yang seperti ini yang mungkin tidak akan kalian temukan di tempat yang lain gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan kalian mau subscribe ya di subscribe aja, siapa tahu ya bermanfaat ini ya. Dan berikutnya kenapa tinggal sama mertua tuh sering jadi berat banget ya. Gini nak, Bapak mau ngomong jujur ya. Sejujurnya tinggal sama mertua itu nggak selalu buruk loh ya. Karena apa? Karena yang harmonis juga ada sebetulnya. Ya. Cuman kan yang sering kalian saksikan di medsos kan yang jelek-jelek toh. Nah masalahnya manusia dewasa itu butuh ruang hidupnya sendiri. Manusia dewasa itu pasti butuh privasi gitu ya. Begitu juga ketika dua rumah dicampur ya jadi satu ya pasti gesekan itu pasti akan sering kali terjadi, gampang banget muncul ya. Cara masaknya beda jadi ribut ya. Cara ngurus anak beda jadi akhirnya perang dingin gitu ya. Belanjanya tidak sesuai dengan harapan bisa ribut. Gitu ada juga yang mertuanya komplain kepada istrinya gitu ya. Terus kemudian istrinya akhirnya malah marah kepada suaminya gitu. Lah yang komplain mertuanya kok ya jadi suaminya yang dimarahin. Atau ada juga yang mertuanya tidak cocok dengan istrinya lalu komplainnya kepada anaknya sendiri. Ini juga apa ya rentetan permasalahan-permasalahan yang sangat rumit ya. Belum lagi kalau sudah pulang capek kerja ya. Kamu sudah capek kerja pulang ya. Bukan benar-benar pulang ke rumah yang nyaman. Tapi kamu justru ke rumah seperti merasa pulang ke rumah orang ya. Seperti merasa kamu tuh pulang ke neraka ya. Nah, apa sih sebetulnya yang paling berat di sini ya nak ya? Yang paling berat justru seringkali itu bukan omongannya, ya bukan omongan mertua, bukan omongan pasangan, tapi rasa yang nggak bebas ini yang paling beratnya. Inti permasalahannya itu bukan omongan mereka, tapi rasa di dalam hatimu
yang mewujudkan atau yang menunjukkan kalau kamu itu aslinya ndak bebas, ya. Mau rebahan jadinya sungkan gitu, ndak nyaman, dihantui oleh rasa takut di kepala, rasa ndak nyaman. Mau diem takutnya dijutekin gitu. Dan mau keluar terus dia takutnya dianggap ndak betah, kan serba salah. Ini jadinya apa? Jadinya capek batin gitu ya. Makanya simak terus nih, nanti kan Bapak akan terangkan satu-satu biar kamu tuh isi kepalanya rada entengan dikit. Nah kemudian asal kalian tahu ditinggal di rumah mertua memang berat. Tapi ngontrak juga nggak semudah konten motivasi itu ya. Sekarang itu kan di internet atau di medsos itu kan kadang-kadang terlalu kelihatan romantis gitu ya. Udahlah nikah aja dulu, soal rezeki mah nanti pasti ngikut. Kalimat itu memang enak didengarkan sekilas gitu ya. Tapi realitanya itu nggak sesederhana itu ya. Karena setelah menikah itu pengeluaran juga pastinya jalan terus ya. Apalagi kalau kalian sudah ngontrak, punya anak, hidupnya akan berubah total. Ya susu, ya popok, ya obat kalau anak sakit. Malam-malam apalagi gitu ya. Jadi menurut Bapak itu kalian itu nggak usah terlalu pura-pura kuat ya. Kalau memang kemampuan finansialmu ya belum stabil, ya akui saja. Gitu ya, tidak perlu memaksakan diri harus ngontrak. Stoik itu tidak nekat ya, stoik itu sangat realistis. Jadi disinilah kalian harus bisa mempertimbangkan itu. Nah, sekarang masuk dalam bagian yang paling penting. Jadi mending ngontrak atau tinggal sama mertua sebetulnya. Nah ini yang sering orang tuh pengen dengar jawaban pastinya. Dan jawaban Bapak adalah sejujurnya nggak ada jawaban yang saklek. Karena apa? Karena tiap pasangan itu beda-beda gitu ya. Tapi Bapak kasih ukuran sederhananya kayak gini nih. Kalau kamu tinggal sama mertua membuat mentalmu itu hancur tiap hari, itu adalah harga yang harus kamu bayar dengan mahal. Pertama. Kedua, kalau kamu ngontrak membuat hidupmu tiap malam gemeter mikirin uang, itu juga harga mahal yang harus kamu beli. Jadi, bagaimana? Jadi jangan cari pilihan. Ya, jangan cari pilihan. Jangan cari pilihan yang paling keren. Tapi cari pilihan yang paling sehat untuk kondisimu sekarang. Untuk kondisi kalian berdua sekarang. Jangan milih yang paling keren. Yang paling keren itu yang mana jangan. Tapi cari pilihan yang paling sehat untuk kondisi kalian sekarang. Nah, kenapa sih kemudian banyak pasangan muda yang akhirnya bertengkar? Ya, karena dua-duanya masuk pernikahan tuh sambil membawa ego dan tekanan. Iya kan? Laki-laki itu merasa aku harus kuat gitu. Itu pertama. Kedua, perempuan juga merasa aku harus dipahami loh. Tapi aslinya ya, aslinya dua-duanya itu sama-sama capek gitu ya. Dan apalagi kalau tinggal di rumah orang tua juga tekanannya juga semakin double. Bukan hanya double malah triple. Laki-laki itu kadang terjepit loh antara istrinya dan ibunya. Dia kadang bingung. Kadang perempuan itu merasa aku ini istri atau tamu sih kan gitu toh. Nah di sini stoik itu penting. Stoik itu ngajarin tentang satu hal, nih dengerin baik-baik ya kan. Jangan bereaksi berlebihan pada setiap emosi kecil. Ya, Bapak ulangi lagi. Jangan bereaksi berlebihan pada setiap emosi yang sebetulnya kecil. Jadi kalau ada omongan mertua yang sebetulnya bikin panas, jangan langsung dibales emosinya. Ya, jangan langsung dibesar-besarkan. Jangan dianggap sebagai bencana nasional, enggak perlu. Ya, coba kamu diem dulu, ya. Tenangkan dulu isi kepalamu. Ya, duduk dulu, berpikir, tarik napas gitu ya, atur napasnya. Kenapa harus seperti itu? Karena rumah tangga itu sering rusak bukan karena masalah besar, bukan karena ada masalah yang gede banget tuh, bukan. Tapi
tapi karena akumulasi emosi kecil yang tidak selesai. Bapak ulangi lagi ya. Banyak rumah tangga sering rusak bukan karena masalah besar, tapi karena akumulasi emosi kecil yang tidak selesai. Ini yang jadi problem. Jadi kalau ada masalah itu kamu harus buat dengan pasanganmu, kita selesaikan hari ini ya gitu. Kita selesaikan saja hari ini sampai selesai, atau malam ini sampai selesai. Dan bodohnya lagi kadang pasangan ndak mau ngomongin itu gitu kan. Males bahas itu lagi gitu. Nah ini yang jadi numpuk-numpuk, jadi bom waktu, bisa meledak. Jadi tolong bagi kalian ya, terutama anak-anakku perempuan yang kadang suka ngomong, gak mau bahas itu lagi. Udah, jangan diterusin. Ini adalah salah satu hal yang menunda-nunda derita. Ini akan terakumulasi, itu bisa meledak suatu ketika. Tolong selesaikan masalah ini juga. Dari sudut pandang kalian, ceritakan apa satu persatu, lalu diselesaikan saat itu juga. Nah, kayak gitu. Dan ada hal yang penting juga yang akan Bapak sampaikan ya. Kenapa sih manusia modern atau manusia zaman sekarang itu susah banget buat hidup bersama ya? Maksudnya hidup bersama dengan tenang itu maksudnya. Karena semua orang sekarang itu pengennya nyaman ya. Tapi dia tidak pengen atau tidak siap atau tidak sanggup menyesuaikan diri. Adaptifnya itu rendah ya. Kemampuan adaptasinya itu rendah. Padahal tinggal bersama manusia lain itu pasti akan ada gesekan, dan tidak hanya di rumah mertua saja yang ada gesekan. Kamu tinggal di kantor ya pasti akan ada gesekan toh. Ya toh? Ya kan? Di kerjaan kamu pasti akan ada gesekan. Di circle kamu juga pasti akan ada gesekan. Itu loh, enggak segala sesuatu gesekan tuh di rumah tok tuh enggak kayak gitu. Dan stoik itu dari dulu itu sudah sadar bahwa kamu tidak bisa mengontrol karakter semua orang, enggak bisa. Jangan bermimpi kamu tuh bisa mengontrol karakter semua orang. Ya, kamu bisa membuat orang itu sesuai dengan seleramu, ya. Karena apa? Karena semua orang itu bukan Indomie yang harus sesuai dengan seleramu toh. Bahkan Epictetus pun pernah bilang begini, jangan berharap dunia bergerak sesuai dengan maumu. Nah, ini termasuk juga keluarga, termasuk juga mertua, termasuk juga rekan kerja, ya, termasuk juga pasangan kamu. Ya, suatu ketika mungkin mertuamu cerewet, ya, orang tuamu mungkin malah ikut campur, ya. Tapi solusi pertama itu bukan langsung marah. Solusi pertama itu buat batas dengan tenang, ya. Ingat, buat batas dengan tenang. Jadi bukannya kamu kasar, bukannya kamu meledak, tapi kamu harus jelas menentukan batasan-batasan itu. Nah, sekarang kenapa sih batas itu sebegitu penting dalam sebuah keluarga? Karena gini, karena menurut Bapak itu banyak pasangan muda sekarang tuh yang gagal membuat batas. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang ikut masuk dalam rumah tangganya ya, karena batasnya tidak jelas. Ya kan? Mertua itu ikut campur keputusan anak. Orang tua itu ikut urusan uang misalnya. Saudara-saudara ikut campur masalah pasangan. Batas itu tidak berarti adalah sebuah peraturan yang harus dibacakan di depan mertuamu misalnya, bukan juga. Batasan itu adalah kalian sendiri yang menentukan cara mainnya bagaimana dan kalian sepakati. Itu kan. Karena kalau batasnya tidak ditentukan, akhirnya rumah tangga itu seperti milik ramai-ramai ya, bukan hanya mertua saja yang ikut campur, bahkan kakak ipar juga ikut campur, adik kandung ikut campur. Wah, ini rumah tangga atau rumah makan, ini semua orang ikut masuk di dalamnya, gitu kan. Makanya walaupun kamu tinggal sama orang tua, ya tetap harus ada ruang pribadi. Kalau bisa, kalian juga punya keputusan sendiri soal anak, ya soal uang, ya soal cara hidup.
Karena kalau tidak, ya pasanganmu itu akan capek mental. Maka disinilah kamu pentingnya membuat batasan. Kamu kasih batasan apa aja yang boleh dan apa aja yang tidak boleh. Kalian berdua sepakati begitu. Nah, terus kemudian berikutnya, ini tentang apakah orang tua juga harus selalu disalahkan. Ini juga penting. Karena kadang pasangan muda itu terlalu gampang menyalahkan orang tua, terlalu gampang menyalahkan mertua, itu ya. Menganggap mereka itu karena pendidikannya rendah terus tidak punya kemampuan untuk bisa memahami kalian yang pendidikannya tinggi, padahal kamu yang tidak sadar, wong kamu sekolah aja mereka yang nyekolahin loh. Padahal orang tuamu kayak gitu sebetulnya, asal kamu tahu dasarnya itu memang peduli loh sama kamu ya. Niat mereka tuh bagus. Niatnya bagus karena peduli sama kamu. Hanya saja mungkin memang tidak relate dengan kehidupan kamu. Ya kan? Mereka tuh peduli loh, mereka bantu ngasuh anakmu loh. Mertua itu kadang bantu makan kamu juga, bantu biaya yang lain-lain juga kalau ada apa-apa yo mertua atau orang tua. Dan itu ndak ringan bagi mereka gitu ya. Makanya jangan merasa paling menderita sendiri. Ya, jangan merasa bahwa orang lain itu paling salah dan kamu yang benar. Kalau kamu masih dibantu orang tua, yo tetap rendah hati toh. Ya, tetap rendah hati. Sudah pengennya dibantu orang tua tapi egomu ya tinggi. Kamu sebetulnya manusia atau apa sih gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan juga. Karena hidup sekarang memang berat ya. Banyak pasangan muda sebetulnya bertahan karena masih ada bantuan dari keluarga itu loh, dari mertua itu. Ya, jadi kalau kamu tuh belum punya duit untuk bikin rumah sendiri, belum punya duit buat bikin tempat tinggal, ndak usah sombong, gitu ya. Ndak usah mentang-mentang mertua, ya nikmati rasa ini ya. Belajar untuk mengalah, belajar untuk menyesuaikan. Kecuali kalau kamu sudah punya segalanya, silakan kalian hidup bebas di rumahmu. Malam-malam kalian mau joget jam 3 malam, kalian mau buang air besar kamar mandi ndak dikunci, kalian mau setel musik kenceng-kenceng, ya monggo-monggo saja, toh itu rumahmu sendiri. Kan seperti itu. Nah, berikutnya, kenapa sih punya anak itu membuat semuanya justru malah semakin rumit? Nah, ini perlu dipertimbangkan dan kalian juga perlu tahu juga nih anak-anakku ya. Karena kalau sudah ada anak, hidup itu tidak lagi soal kalian berdua. Nah, ini yang kadang-kadang kalian itu tidak siap, ini terutama bagi rumah tangga baru ya, yang baru saja punya anak ini. Tidak siap. Tidak siap apa? Tidak siap tidurnya berubah. Yang biasanya tidur jam 9, jam 10 udah tidur, sekarang jam 2 pagi baru tidur, jam 3 pagi. Dan ini kalau diterus-terusin kayak gini kan jadinya bikin emosi tuh kalau kurang tidur. Kalian juga ndak siap pengeluaran itu berubah. Tadinya kalian bisa bebas jajan, kalian berdua sambil jalan, sambil pacaran, sekarang sudah beda. Sudah harus beli pampers ya. Malah kadang juga orang tua juga masih harus dibantu juga. Dan energimu juga sekarang berubah. Ya, yang tadinya kalian bisa santai-santai di jam 7 malam sambil nonton TikTok, sekarang udah harus ngurus anak. Ya. Dan lucunya lagi, yang namanya medsos sering tidak menunjukkan fase-fase terburuk kayak gini. Yang ditampilkan cuma bayi yang lucu, yang imut gitu ya. Padahal aslinya di belakang ya emak dan bapaknya yuk kurang tidur, emosinya yuk gampang naik turun, uangnya yuk habis. Makanya banyak pasangan muda tuh kaget banget loh setelah punya anak. Karena apa? Karena mereka tuh siap menikah tapi belum siap kehilangan kenyamanan. Ingat ya nak ya. Banyak pasangan muda yang kaget setelah punya anak karena mereka hanya siap untuk menikah tapi belum siap kehilangan kenyamanan. Biaya menikahnya udah ada ya, tapi kehilangan kenyamanannya belum. Jadi bagi kalian yang mau nikah ini tolong dipertimbangkan. Bersiap-siaplah untuk kehilangan kenyamanan sejak sekarang juga. Karena menikah apalagi di awal-awal masih punya anak kecil tuh nggak mungkin ada yang nyaman.
Sekalipun tinggal di rumah sendiri pun tidak akan nyaman. Sekalipun ada ART pun tidak akan nyaman, pasti stres. Gitu ya. Nah ini perlu disiapkan dari sekarang mental kalian. Jangan cuma mental siap nikah gitu ya, siap tidur bareng-bareng gitu. Nggak sesederhana itu nak. Gitu. Nah sekarang kita masuk kepada beberapa solusi yang paling realistis ya. Jadi gini nak, kalau memang belum kuat ngontrak, ya jangan malu tinggal sementara sama orang tua. Tekan dulu egomu, bersabarlah, jangan mentang-mentang ya. Kamu tuh belum sakti kok mentang-mentang. Ya kan, silahkan kalian buat target ya. Jangan nyaman terlalu lama juga tinggal dengan mertua. Karena apa? Karena pasanganmu tetap butuh ruang untuk tumbuh toh. Ya kan? Pasanganmu tetap butuh ruang untuk tumbuh. Jangan lama-lama tinggal di rumah orang tua. Ayo, kalian berdua saling memahami, saling berusaha mengerti. Karena apa? Karena kalau jiwa kalian damai itu buat nyari rezeki pun enak. Itu ya. Inspirasi, ide-ide itu tumbuh dari pikiran yang seger, dari pikiran yang nyaman. Gitu. Insya Allah kalau kalian nyaman tuh pasti nantinya tuh akan ada kesempatan di mana kalian bisa bikin rumah, bahkan kalian bisa bikin punya mobil dan seterusnya ya. Lalu kalau kalian memang harus ngontrak, ya enggak apa-apa, ngontrak saja. Tapi ya kalian harus siap dengan hidup sederhana dulu. Jadi jangan maksa gaya hidup kayak di medsos. Atau jangan memaksakan diri gaya hidupmu itu seperti sebelum nikah. Kamu dikasih apa-apa sama orang tuamu, dicukupin, ini beda. Ini adalah pertempuran yang sejati, pertempuran yang paling nyata yang harus kalian hadapi ya. Jadi banyak pasangan sekarang tuh yang hancur tuh bukan karena miskin yo, tapi karena apa? Karena gengsi. Lagi-lagi patokannya adalah medsos. Ya sudah, makin hancur saja. Oke, sekarang kenapa sih stoik itu penting di masa-masa kayak gini nih? Karena stoik itu ngajarin manusia untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kamu itu nggak bisa ngontrol harga rumah. Terus sekarang berapa naik apa turun? Kamu nggak bisa ngontrol gajimu tuh langsung bisa gede, nggak bisa. Kamu nggak bisa ngontrol mertuamu itu selalu cocok setiap saat, nggak bisa. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah cara bicaramu, bisa kamu kontrol. Caramu ngatur uang bisa kamu kontrol. Caramu menyelesaikan konflik juga bisa kamu kontrol. Nah, itu yang paling penting. Dan percaya saja sama Bapak, rumah tangga itu lebih sering selamat karena dua orang bisa ngobrol baik-baik. Ya, bukan karena rumahnya besar. Ingat ya. Bapak ulangi lagi ya, rumah tangga lebih sering selamat karena dua orang bisa ngobrol baik-baik, ya, bukan karena rumahnya besar. Nah, kenapa pasangan harus jadi satu tim? Nah, ini yang paling penting. Begitu menikah, pasangan itu bukan dua kubu lagi, bro. Ya, bukan kamu itu bukan berarti aku versus keluargamu, bukan. Aku versus egomu, bukan. Tapi kita ya bersama, bersatu melawan masalah sama-sama. Jadi kalau suami cuma diem saat istrinya tertekan, ya rumah jadi dingin. Kalau istri terus membandingkan suaminya dengan laki-laki lain, ya rumah jadi rusak toh. Makanya sebelum cari rumah besar, bangun dulu rasa bahwa kalian itu adalah satu tim. Dan biasanya kalau orang itu sebelum punya rumah sendiri itu sudah diawali dari tinggal bareng dengan mertua, biasa mentalnya itu jauh lebih hebat. Tuh ya, cara menghadapi konfliknya juga sudah semakin cerdas gitu ya, karena sudah terlalu banyak dihantam dengan permasalahan. Yo, ketika masuk ke medan pertempuran, yo sudah punya strategi. Nah, pertanyaan lagi, apakah semua orang harus punya rumah dulu? Jawaban Bapak adalah tidak harus ya. Jangan percaya dengan standar medsos itu mentah-mentah. Karena apa? Karena banyak pasangan yang rumahnya kecil tapi tenang ya, dan banyak juga yang rumahnya besar tapi tiap malam yo ribut.
Ingat, Stoik selalu mengingatkan jangan ukur hidup dari tampilan luar, karena ketenangan itu sering tidak kelihatan, ya. Dan kenapa juga generasi sekarang mudah sekali lelah nih, anak-anak seperti kalian tuh mudah sekali lelah, karena semuanya tuh dipikir sekaligus dalam satu waktu, ya. Kalian masih belum mempersiapkan pernikahan aja ya, lagi ngumpulin duit buat pernikahan, udah mikir mobil, udah mikir rumah, udah mikir baby, udah mikir sekolah anak di international school, udah mikir investasi. Waduh, tuh masuk semua ke kepala tuh kayak kamu itu ya jagoan saja gitu yo. Kayak kamu itu keponakannya presiden saja, kamu itu berpikir sejauh itu. Padahal hidup itu harus dibangun pelan-pelan, ya. Ingat ya, kamu itu ya bukan siapa-siapa, ya. Kamu itu bukan keponakannya menteri, kamu itu bukan keponakannya pejabat, bukan anaknya konglomerat. Dan dulu orang tua kita juga banyak kok yang mulai dari nol. Yo kasurnya tipis, kontrakannya sempit, panas, makan yo cuman sederhana, telur ceplok. Tapi ada kemauan untuk jalan bareng. Nah itu yang sekarang akan kita sadari bahwa yang kayak gitu udah mulai langka, ya. Jadi kesabaran untuk membangun itu udah mulai langka. Pengennya apa-apa tuh langsung yang paling enak. Lalu apa inti dari semua yang Bapak sampaikan? Nah, ngontrak itu nggak memalukan. Dan tinggal sama mertua juga tidak memalukan. Yang memalukan itu kalau dua orang menikah tapi tidak mau belajar dewasa. Karena rumah tangga itu bukan tentang hidup paling estetik, tapi tentang bagaimana tetap saling menghormati saat hidup lagi sempit. Dan Stoik pada akhirnya mengingatkan kita, hidup tidak harus sempurna dulu untuk dijalani. Tapi kita harus cukup tenang supaya tidak menghancurkan hubungan hanya karena keadaan sedang sulit. Dan mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kalau kalian suka dengan materi-materi Stoik tapi yang berbasis dengan hal-hal sederhana yang terjadi sehari-hari, ya monggo. Kalau mau di-subscribe silakan saja. Nggak di-subscribe juga nggak apa-apa. Itu ya, yang penting Bapak mendoakan hidup kalian dengan pasangan kalian semoga bahagia selama-lamanya. Ingat, pasti akan ada masalah. Tapi yakinlah kalian juga pasti bisa mengatasi. Gitu aja ya nak ya. Terima kasih.